Dulur-dulur Cak Tejo nggak perlu khawatir, Siap, Cak. karena kita akan berikan dispensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bang Teddy. Mohon maaf ini Bang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Cak Bimo sebelumnya mengaturkan turut berbelasungkawa Bang atas meninggalnya ayahanda. Terima kasih. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik Bang. Terima kasih, amin, amin, amin. Mohon izin ini Bang, kakak asuh ini. Kami manggilnya Cak ya Bang. Cak, oke. Boleh ya Bang? Boleh. Tanpa mengurangi rasa hormat kami nih Bang. Surabaya. Siap Bang. Beliau juga punya program Cak Tejo nih. Betul, Cak di Tejo. Polrestabes ini, makanya nyambung aja kita panggil Cak beliaunya nih. Betul. Kan. Cak Tejo singkatan apa Cak? Cak Tejo. Cak Tejo itu adalah program edukasi dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Jadi Cak Tejo itu cakap, ya berarti kemampuan warga Surabaya nih, ya kan, untuk tertib ya di bidang lantas. Dan tentunya ketertiban itu adalah untuk mewujudkan kota Surabaya yang aman, jadi Jogo Surabaya. Jogo Surabaya. Jadi Cak Tejo itu cakap, tertib, Jogo Surabaya. Siap, Cak. Terima kasih Bang, di tengah kesibukan Abang yang luar biasa, Abang berkenan untuk hadir di podcast kami ini Bang. Terima kasih. Iya Bang. Sebelumnya kami mau menanyakan ini Bang, terkait dengan pelaksanaan pelayanan SIM selama masa pandemi ini. Tentunya ada perbedaan sebelum adanya COVID-19 ini Bang. Dulur-dulur Cak Tejo, semoga sehat semua. Siap. Jadi perlu saya sampaikan atau jelaskan di sini, untuk pelayanan SIM di wilayah Surabaya itu yang pertama berada di Satpas. Ada berapa gerai ini Bang? Ya, jadi ada gerainya ada 5, kemudian ditambah satu yang utama adalah di Satpas. Siap. Satpas Kolombo, kemudian juga gerai kita ada di Mall Pelayanan Publik di Siola, kemudian TP, BJ Junction, kemudian SIM keliling di Jatim Expo, kemudian di bus Sobo Kelurahan. Siap. Yang standby-nya di Kapasan. Apa bedanya nih Cak? Antara pelayanan SIM pada saat sekarang masa pandemi dengan sebelumnya nih Cak? Ya begini Cak Bimo. Jadi perbedaannya adalah tentunya karena ini saat ini situasinya situasi masih masa pandemi, ya kita juga ada himbauan pemerintah yang harus kita laksanakan, ya. Tentunya di dalam memberikan pelayanan publik pun kita harus mempedomani protokol kesehatan yang ada. Seperti apa itu Cak? Ya, khususnya di Satpas Kolombo, tentunya kita menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian kita juga menyiapkan bilik sterilisasi ataupun bilik disinfektan, ya. Siap, ya. Kemudian juga ada pemeriksaan suhu tubuh, ya. Kemudian juga selain itu untuk personel kami sendiri dilengkapi APD. Jadi dari mulai penggunaan masker, sarung tangan, menggunakan face shield, sehingga bisa menjaga ataupun mencegah terjadinya penyebaran dari virus COVID-19. Kemudian juga untuk jaraknya tentu juga jarak ataupun physical distancing, pemohon antar pemohon dimulai dari antrian masuk sampai dengan ketika diproses di dalam, ya, pengurusan SIM baik perpanjangan maupun baru, kita terapkan juga physical distancing. Kan ruangannya itu dengan adanya jarak itu kan jadi penuh Cak. Ya. Disiapin ruang tunggu atau gimana Cak tambahan itu Cak? Jadi dari mulai awal, ya, dari mulai antrian itu kita sudah siapkan tenda-tenda maupun ruang tunggu yang kita sudah atur jarak tempat duduknya. Kemudian di ruangan di dalam pun kita batasi, misalkan kapasitas di dalam kalau dulu mungkin bisa 100 orang, berarti kita batasi setengah dari jumlah kapasitas, sehingga tetap terjaga jarak ataupun physical distancing yang kita harapkan. Oke Cak, berarti kan sebelum masuk ke ruangan, baik ke tempat antrian juga itu kan protokol itu dilaksanakan ya Cak? Dilaksanakan. Termasuk pemeriksaan suhu tubuh. Nah, seandainya nih Cak, ada pemohon SIM yang dia mau melakukan perpanjangan SIM, tetapi pada saat itu dia ada gejala atau suhu tubuhnya cukup tinggi, padahal pada saat itu SIM-nya juga habis Cak. Gimana nih Cak? Jadi dulur-dulur Cak Tejo nggak perlu khawatir. Siap Cak. Karena kita akan berikan dispensasi sampai yang bersangkutan sembuh
Siap. Kemudian dia yang bersangkutan bisa mengurus kembali dengan prosedur ataupun mekanisme perpanjangan. Jadi nggak usah khawatir ya, Cak. Ya, walaupun betul. habis hari itu juga sampai sembuh dia dikasih betul. kesempatan untuk memperpanjang. Kita berikan dispensasi. Siap. Ya. Jadi itu salah satu bentuk pelayanan kita khususnya di bidang lalu lintas. Siap, kan kasihan juga ya, Cak. Betul. Waktu itu habis, tapi kan nggak bisa masuk juga misalnya kan. Kalau kan dikhawatirkan malah nanti penyebaran virus makin menjadi gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir ya, Cak. Betul. Buat rekan-rekan kita berikan dispensasi kepada yang bersangkutan. Buat dispensasi, Cak. Siap. Oke, Cak. Kemudian dengar-dengar ini juga mulai tahun kemarin itu ada format SIM yang baru, Cak. Apa bedanya, Cak, dengan yang lama nih, Cak? Dari SIM yang lama itu di launching SIM baru itu pada 2019 di launching oleh Bapak Korlantas, di mana ada perubahan dari SIM lama ke SIM baru. Untuk SIM baru yang jelas yang pertama dari sisi keamanannya lebih terjamin, kemudian menggunakan chip juga ada di sana yang ada chipnya ya? Ya, ada chipnya yang dimana nanti ke depan chip itu yang pertama bisa mendatakan atau memuat data kecelakaan. Siap. Yang kedua data pelanggaran. Yang ketiga itu bisa menjadi ke depan tuh bisa menjadi seperti e-money. Oh, siap. Nah, nanti jadi bisa dipakai ya, Cak? Ya, bisa dipakai. Nanti ke depan mungkin akan di launching lagi oleh Pak Korlantas terkait multifungsi dari SIM tersebut. Ya. Siap. Nah, dalam uji praktek nih, Cak. Ya. Kan tadi kita udah ngobrolin masalah bagaimana protokol kesehatan ketika dia menunggu antrian ataupun mau masuk ruangan. Nah, ini kan untuk uji praktek kan tetap harus dilaksanakan ini, Cak. Betul. Untuk proses SIM baru ada uji praktek. Enggak dispensasi juga ya, Cak? Enggak usah praktek gitu, enggak ya, Cak? Harus, karena ini perlu ya, diingat bahwasannya SIM ini adalah lisensi. Kalau lisensi berarti kita sudah bicara kompetensi. Kompetensi apa? Tentunya ini di bidang registrasi identifikasi pengemudi, berarti ini adalah lisensi bagi orang untuk mengemudi, kecakapan untuk mengemudi. Jadi ya ujian teori maupun ujian prakteknya harus dilaksanakan, kecuali untuk yang SIM perpanjangan itu tidak dilakukan ujian lagi. Mungkin pengennya para pemohon SIM ini dapat dispensasi juga ini prakteknya, enggak ya, Cak? Jangan, karena itu harus ya, tetap Cak. SOP untuk mendapatkan SIM baru tentunya harus melewati proses ujian, ya, uji namanya praktek, juga kan surat izin mengemudi ya, Cak. Siap. Tadi lisensi kan, Cak. Semua yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk antisipasinya gimana tuh, Cak? Kan kendaraannya satu atau mungkin cuma terbatas. Sedangkan pemohon SIM banyak tuh, Cak. Uji praktek roda 2 maupun uji praktek kendaraan roda 4. Siap, Cak. Tentunya protokol kesehatan kita jalankan. Setelah satu orang mengendarai untuk dilakukan uji praktek, kita melakukan penyemprotan. Ya, kembali kendaraannya kita semprot kembali dengan. Jadi tiap orang ya, Cak? Betul. Habis selesai langsung dilap ya, Cak? Betul. Dan kemudian langkah kedua, kita menyiapkan juga sarung tangan. Sarung tangan. Siap. Jadi sekali pakai itu, Cak? Tapi kan masyarakat juga sekarang sudah aware juga. Cak. Sudah penggunaan masker maupun sarung tangan bisa dibilang mereka sudah sudah aware terhadap diri sendiri untuk salah satu cara pencegahan pribadi terkait pencegah penyebaran virus tersebut. Mungkin juga sudah bawa antis ya, Cak? Ya, mereka juga jelas. Sudah mulai cairan hand sanitizer juga kita siapkan kalau itu, kita siapkan. Jadi kita semprot kendaraan prakteknya yang akan digunakan ujian praktek, baik roda 2 maupun roda 4, kita siapkan juga hand sanitizer. Jadi saya rasa sudah betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Oh iya, Cak. Ini kan kemarin itu sempat ketika SIM ini pelayanan ditutup, Cak. Itu sempat ada vakum kan di situ, Cak. Betul. Terus bagaimana itu, Cak? Apakah dispensasi masih diberikan untuk mereka yang pada saat ditutupnya pelayanan SIM itu sehingga mungkin baru bisa sekarang mengurus SIM? Itu bagaimana, Cak? Jadi begini, Cak Bimo. Jadi pada saat Kota Surabaya diberlakukan PSBB sampai dengan PSBB ketiga, kebijakan dari Bapak Kapolrestabes Surabaya untuk pelayanan SIM di Satpas Kolombo maupun di gerai-gerai itu ditutup. Pertimbangannya jelas. Yang pertama untuk menghindari kerumunan.
Kemudian seperti tidak kontraproduktif dengan himbauan yang telah kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga pada saat itu Bapak Kapolrestabes memutuskan untuk pelayanan SIM ditutup sementara pelayanannya. Nah, tetapi tentu konsekuensinya akan ada lonjakan pemohon SIM ya. Nah, untuk itu kami atas perintah Bapak Kapolrestabes berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas, kemudian juga dari Pak Direktur Lalu Lintas juga menyampaikan kepada Korlantas dengan segala pertimbangan untuk karena pelayanan SIM kita tuh selama 6 minggu pada saat itu. 6 minggu ya, Cak? Ya, 6 minggu. 6 minggu, sehingga tentunya akan banyak pemohon SIM khususnya yang perpanjangan akan tidak terlayani. Nah, sehingga disampaikan untuk pelayanan SIM di Kota Surabaya itu diberikan dispensasi. Tapi khusus yang Surabaya ya, Cak? Khusus yang Surabaya, Cak? Ya. Misalkan yang luar kota itu gimana, Cak? Untuk yang luar kota kita berikan dispensasi juga, tapi hanya sampai batas 1 bulan. 1 bulan, Cak. Nah, untuk warga Surabaya itu kita berikan dispensasi selama 2 bulan. Selama 2 bulan, Cak. Itu setelah kita perhitungkan, perkirakan misalkan 1 hari pelayanan perpanjangan permohonan SIM di Kota Surabaya ini bisa mencapai 1.000 sampai 1.200. Nah, persentasenya memang 80%, terus 90% itu pemohon perpanjangan SIM. 2 bulan berarti sampai akhir bulan Juli ini ya, Cak? Kalau untuk warga Surabaya itu sampai dengan akhir bulan ini Agustus ya, Agustus. Berarti masih bulan depan ya? Ya, kita masih berikan dispensasi. Jadi rekan-rekan dulur-dulur ya, Cak? Ya. Nggak usah khawatir ya, Cak? Betul, pertama secara protokol kesehatan, pelayanan di tempat-tempat Satpas maupun juga Satpas pembantu mungkin ya? Gerai-gerai. Di gerai-gerai mungkin sudah menerapkan protokol kesehatan ya, Cak? Sudah, kemudian sudah juga semua. yang kemarin habis masa berlakunya SIM pada saat SIM pelayanan SIM itu tutup, bisa diperpanjang sampai nanti di akhir Agustus ya, Cak? Betul. Jadi masih untuk ada kesempatan Surabaya sampai bulan Agustus nanti, Cak? Makanya dispensasi selama 2 bulan itu juga dengan maksud tujuan adalah untuk meminimalisir antrian yang panjang. Makanya kita agak longgar gitu ya, Cak? Ya, diberikan waktu yang cukup lama. Cukup lama ya, Cak. Siap. Jadi tidak usah khawatir, tapi tetap SIM-nya kalau berkendara SIM-nya tetap harus dibawa. Harus dibawa ya, Cak. Jadi anggota kami di lapangan pun tidak akan menindak. Siap. Yang di lapangan juga paham ya, Cak? Sudah. Ketika ada habis ini kan waktunya, siap. Bersinergi anggota di pelayanan maupun yang operasional di lapangan sudah mengetahui dan sudah kita sampaikan bahwasanya ada dispensasi bagi pemegang SIM yang masa berlakunya habis pada saat kemarin pelayanan ditutup. Siap, Cak. Oke, terima kasih, Cak. Jadi nggak usah khawatir, rekan-rekan yang di Surabaya, dulur-dulur di Surabaya, pembuatan SIM sudah memenuhi protokol kesehatan, kemudian juga yang kemarin SIM-nya sempat mati ketika masa PSBB, silahkan untuk diperpanjang ya, Cak. Betul. Siap. Nggak usah khawatir sampai diberikan sampai akhir bulan Agustus ya, Cak. Ya. Lagi rame-ramenya nih, Cak. Lagi rame-ramenya orang yang hobinya sepeda nih, Cak. Iya, betul. Itu gimana, Cak? Jadi mungkin bisa menjadi fenomena baru ketika kemarin selesai masa PSBB selama 6 minggu, mungkin masyarakat ada titik jenuh di rumah, kemudian setelah selesai PSBB dianggap ada waktu bisa keluar, padahal sebenarnya kan ini tetap kita masih di masa pandemi. Siap. Sebenarnya kerumunan dan lain-lain itu tetap harus dihindari sesuai anjuran dari pemerintah. Nah, fenomena yang muncul di salah satu di Kota Surabaya adalah maraknya pesepeda. Rame tuh, Cak, malam-malam. Ya, rame. Sebenarnya ada 10 orang, 20 orang gitu loh, Cak. Ramainya pesepeda ini bukan hanya di Kota Surabaya. Hampir di seluruh dunia kalau di seluruh mungkin di seluruh Indonesia atau khususnya mungkin di seluruh kota provinsi maupun kabupaten di daerah Jawa Timur. Siap. Rame semua itu. Sepengetahuan kami memang lagi booming mengalami ya, hal yang sama. Siap. Tapi tentunya kalau kita sebagai pengguna jalan mau pejalan kaki, mau pesepeda, pengendara kendaraan bermotor, tetap aturan berlalu lintas berlaku bagi semua. Nah, itu kan biasanya para pesepeda itu haram nginjek tanah. Betul. Itu, Cak. Jadi ketika ketemu lampu merah,
nggak mau turun dia, Cak. Langsung nerobos saja tuh. Seharusnya tetap patuh pada aturan lalu lintas di jalan. Itu berlaku pada semua, termasuk pejalan kaki. Pejalan kaki, pesepeda, apalagi pengguna kendaraan bermotor. Bukan seenaknya, Cak. Tentang rombongan apa ini loh. Aku harus jalan terus gitu ya, Cak. Karena yang harus diantisipasi adalah nanti dampaknya bisa terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang itu pertamanya yang mau sepeda cari sehat, Cak, malah cari jadi celaka nih, Cak. Khusus di Kota Surabaya ada 21 ruas jalan yang dikategorikan sebagai kawasan tertib lalu lintas. 21 ya? Dari 21 itu hanya 10 ruas jalan yang memang ada jalur sepeda. Khusus untuk para pesepeda ya? Ya, maksudnya ada jalur sepeda, itu hanya ada di 10 ruas jalan. Salah satunya mungkin di Jalan Tunjungan, Jalan Basuki Rahmat tuh ada lajur khusus sepeda. Tapi bukan berarti, karena kita kembali ingat bahwasannya saat ini kita masih di masa pandemi COVID-19, ya kan, yang dimana pemerintah mengatur atau menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak produktif. Nah, malah yang terjadi itu fenomenanya adalah bersepeda di malam hari. Nah, itu tentu yang pantauan kami para pesepeda itu masih banyak yang tidak menghiraukan peraturan lalu lintas yang pertama. Yang kedua, tidak menggunakan lampu. Oh, itu ya kan? Bahayanya luar biasa. Tidak menggunakan helm ya, ataupun pelindung diri dari pesepeda. Sebetulnya kalau bicara kepatuhan ya itu harus dilengkapi, ya kan. Kemudian juga menyeberang merubah arah pesepeda dari ruas kiri ke ruas kanan dengan semaunya tanpa memperhatikan lalu lintas kendaraan di jalan tersebut. Nah, untuk itu saya himbau tentunya masyarakat juga bisa menilai kapan waktunya bisa berolahraga yang aman gitu kan. Mungkin demikian Cak Bimo. Nah, kalau menemukan hal yang seperti itu, Cak, anggota dari Satlantas Polrestabes Surabaya ini apa yang dilakukan, Cak? Ya, tentunya misalnya dia nggak pakai perlengkapan tadi misalnya, kan yang fatal mungkin lampu tuh, Cak, kan di malam hari itu, Cak, gimana, Cak? Ya tentunya kita mungkin yang kita kedepankan adalah langkah preemptif dan preventifnya. Yang pertama kita memberikan himbauan dan teguran dan menyampaikan yang sesuai seperti apa. Kemudian langkah preventifnya kita melakukan pengaturan atau penjagaan. Kita sudah melakukan kanalisasi untuk khusus pesepeda, yaitu kita ambil contoh kemarin itu di ruas Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo. Kita buat kanalisasi bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satpol PP. Kita berikan ruas untuk mereka, tetapi tentunya harapannya supaya mereka tidak jadi berkumpul juga di jalan itu, supaya mereka tetap menggunakan jalan tersebut dan sampai ke rumah gitu, demikian. Tapi polusi ini kan terbatas, Cak, ya kan, Cak, jumlahnya ya. Tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat ya, Cak, untuk sadar ya, Cak. Siap. Betul. Jadi sekali lagi apapun usaha dan upaya tentunya harus didukung oleh kesadaran dari masyarakat. Itu yang terutama, yang penting ya, Cak. Siap. Kesadaran kolektif ya dari masyarakat tuh harus betul-betul bisa dilaksanakan, saling mengingatkan di antara sesama sehingga bisa terhindar dari kecelakaan khususnya kalau di jalan ya itu. Sehingga bisa mengakibatkan fatalitas korban. Iya. Jangan malah berlomba-lomba untuk melanggar lalu lintas ya, Cak. Jago-jagoan mungkin, wah udahlah kita mumpung banyak juga polisinya mungkin 1-2 udah kita terobos saja gitu mungkin ya, Cak. Makanya peran serta dari masyarakat itu juga sangat-sangat diharapkan sehingga bisa langsung menyentuh dan menjadikan patuh itu dijadikan kebiasaan budaya gitu. Jadikan budaya tertib ya kan, sehingga Kamseltib Satlantas ya bisa terwujud. Mungkin demikian Cak Bimo. Ya. Kita sedang operasi patuh nih, Cak. Betul. Mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Surabaya, Cak. Biar dalam operasi patuh ini harus bagaimana, mungkin sedikit ceritakan tentang operasi patuh kali ini. Betul. Apa yang akan dilaksanakan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya, Cak. Baik, untuk terkait operasi patuh Semeru 2020 itu akan dilaksanakan selama 14 hari. 14 hari, Cak. Mulai kemarin, Cak? Mulai dari tanggal 23 Juli kemarin sampai dengan tanggal 5 Agustus. 23 Juli sampai tanggal 5 Agustus, ya 14 hari. Nah, kegiatannya
ada yang bersifat preemptif dan preventif itu masing-masing 40%. Kemudian untuk represifnya, penindakan pelanggaran itu sebanyak 20%. Tentunya dikaitkan kembali operasi kepolisian ini kita laksanakan pada saat masa pandemi. Jadi kegiatan preemptif dan preventifnya selain juga terkait di bidang lalu lintas, tetapi kita juga menyampaikan himbauan terkait protokol kesehatan. Ya. Jadi pelaksanaan sudah kita mulai dari tanggal 23. Kegiatan preemptifnya bisa berupa kegiatan penyuluhan, binlu, edukasi kepada masyarakat, kemudian juga kita ada kegiatan membagikan masker ya kepada masyarakat. Kemudian juga bila di jalan kita temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, anggota saya pasti akan langsung menyampaikan untuk untuk gunakan maskernya. Siap. Nah, sebenarnya sekarang itu masyarakat sudah patuh pakai masker sebetulnya. Cuma terkadang maskernya dibawa tapi tidak dipakai. Siap. Yang kedua, formalitas maskernya dipakai, tapi dipakai secara tidak benar. Contohnya di dagu ya, Cak. Dagu, ya. Kemudian di bawah. Lebih parahnya kalau di mata ya, Cak. Nah, lebih parah kalau di mata, apalagi kalau bawa motor atau mobil ya. Wah, ajaib itu. Itu kayak Deddy Kobuser aja. Ya. Oke, Cak, terima kasih, Cak. Siap. Ya. Mungkin himbauan, Cak, ke masyarakat Surabaya dalam rangka operasi patuh ini, Cak. Dalam operasi patuh tetap kendaraan dilengkapi, baik kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan pribadi. Ya. Kemudian tentunya patuhi aturan tertib berlalu lintas, dan satu lagi, indahkan himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan. Siap, Cak. Ya. Mungkin itu, Cak Bimo, yang terima bisa kasih, saya Cak. sampaikan. Mudah-mudahan Cak Tejo dan Cak Bimo ini bisa bersatu, bersinergi terus, bersinergi. Cak. Ya. Bukan cuma sekali ini aja. Mungkin kalau Cak Tejo mungkin punya program-program yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Baik. Monggo, Cak, kami tunggu kedatangannya, kehadirannya di program Cak Bimo ini, sehingga masyarakat bisa semakin mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Sukses terus. Sukses terus, terima kasih. Cak Tejo, sukses. Baik, terima kasih.